C. Indonesia sebagai negara hukum. Kalian pernah pergi ke hutan? Minimal kalian pasti tahu apa itu hutan. Iya, kan? Apa yang terjadi dengan kehidupan di hutan? Ya, binatang yang kuat, yang berkuasa. Binatang yang kuat bebas memangsa binatang manapun yang menjadi target buruannya. Inilah yang biasa disebut dengan istilah hukum rimba. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih bernegara tentu saja tidak boleh terjadi hukum rimba. Derajat manusia jauh lebih mulia daripada binatang. Manusia diberikan hati untuk beriman dan akal untuk berpikir. Dengan iman dan akalnya, manusia bisa memahami bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang baik, mesti diatur dengan hukum. Kalian bisa bayangkan, apa jadinya bila di sekolah kalian tidak ada hukum yang berlaku. Siswa akan datang ke sekolah seenaknya. Guru mengajar pun sesuka seleranya. Siswa tidak menghormati guru-gurunya. Guru juga tidak peduli dengan murid-muridnya. Singkatnya, kehidupan sekolah pasti kacau. Nah, jika dalam lingkup sekolah saja, perlu keberadaan dan penegakan hukum, terlebih lagi dalam kehidupan bernegara. Maka, mengatur kehidupan bernegara dengan hukum adalah sebuah kebutuhan dan keniscayaan. Dengan keberadaan dan penegakan hukum, maka kehidupan bernegara akan berjalan baik. Indonesia merupakan negara hukum. Ini tegas dinyatakan dalam perubahan keempat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD RI tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimli Asidiki, seorang pakar hukum tata negara, dalam konsep negara hukum, maka hukumlah yang mesti menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Kenegaraan bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah the rule of law, not of man. Hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya. Indonesia sebagai negara hukum mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Perangkat hukum ini dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur. Kemudian, agar perangkat hukum itu bisa berjalan baik, maka perlu dilakukan upaya membangun budaya dan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Tafedice, sebagaimana dikutip oleh Jimli Asidiki, ciri negara hukum ada 3, yaitu sebagai berikut. 1. Supremacy of law, supremasi hukum, yaitu semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara diselesaikan dengan hukum. 2. Equality before the law, persamaan dalam hukum, yaitu setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Tidak ada perbedaan penerapan hukum antara pejabat dengan rakyat. 3. Due process of law, asas legalitas hukum, yaitu semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Sementara Jimli Asidiki menambahkan, dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka tidak bisa dilepaskan dari sila ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama dan utama dalam Pancasila. Negara hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemahesaan dan kemahakuasaan Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa, yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. Dari penjelasan di atas,
kita semakin memahami betapa pentingnya sebuah negara dibangun dan dijalankan berdasarkan hukum. Nah, pengamalan Indonesia sebagai negara hukum ini bisa dimulai dari lingkungan sekolah dan masyarakat. Perilaku yang mencerminkan sikap taat hukum, di antaranya. 1. Hadir ke sekolah tepat waktu dan tidak pulang sekolah sebelum waktunya. 2. Melaksanakan tugas piket kelas dengan penuh tanggung jawab. 3. Mengerjakan tugas pembelajaran yang diberikan guru dan mengumpulkannya tepat waktu. 4. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. 5. Mengikuti seluruh kegiatan di sekolah dengan baik dan amanah.